Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada hari ini Uang Receh untuk update price action dari Bitcoin agak sedikit malam ya teman-teman. Ini emang Uang Receh sengaja karena untuk malam ini kurang lebih di jam 2 nanti ada event yang namanya FOMC Minute Meeting. Dan Uang Receh percaya untuk event tersebut secara volatile harga akan mempengaruhi market teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, bisa dibantu subscribe channel uang receh dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya teman-teman, agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke investing.com teman-teman, atau economic calendar. Nah, teman-teman, untuk hari Kamis ini, waktu Indonesia bagian barat sekitar pukul 2 dini hari, ada yang namanya FOMC Meeting Minutes. Nah, apa sih FOMC itu? Nah, kurang lebih FOMC itu adalah meeting dari The Fed atau pihak The Fed akan menyampaikan sebuah statement, teman-teman. Statement tentang apa? Tepatnya adalah tentang CPI dan PPI yang kemarin dirilis tanggal 14 Februari. Artinya setiap 1 bulan sekali after CPI itu rilis, di minggu berikutnya The Fed akan menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang terjadi di makroekonomi dan kira-kira kebijakan apa yang akan diambil The Fed dalam meeting tersebut teman-teman. Nah, tentunya yang ditunggu-tunggu para kita pemain di market spot atau retail ataupun orang-orang yang punya uang agak sedikit besar teman-teman, atau hedge fund, adalah hasil dari FOMC meeting tersebut. Nah, uang receh di sini sama-sama belum tahu, dan uang receh himbau atau kasih saran ke kalian untuk saat-saat mendekati meeting atau setelah meeting teman-teman, kita lebih baik pantau pasar terlebih dahulu, karena pasar pasti akan cukup volatile menjelang dan sesudah FOMC itu diadakan teman-teman. Nah, kita langsung ke price action Bitcoin untuk time frame 4 jam. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri Bitcoin setelah data CPI muncul langsung nanjak melakukan penguatan dan menyentuh level di kisaran harga 25.200 teman-teman. Tepat di harga 25.200 Bitcoin kena koreksi atau rejection yang cukup besar sekali. Dan setelah itu harga Bitcoin dalam beberapa hari ini sepertinya membentuk tanda yang namanya bull flag, dan untuk triangle-nya akan semakin menyempit teman-teman. Dan akhirnya Bitcoin dipaksa untuk menentukan keputusannya mau breakout ke atas atau breakdown ke bawah teman-teman. Nah, bertepatan dengan sekitar tanggal 21 kemarin, Bitcoin sepertinya belum berhasil menyentuh atau finish di atas level 25.200. Artinya bertepatan di 25.200, Bitcoin juga melakukan pelemahan teman-teman, setelah berhasil reclaim ke area sana lagi. Jadi dalam 1 bulan ini kurang lebih Bitcoin sudah 3 kali reclaim ke major resisten, dan hasilnya masih tetap sama, nothing. Bitcoin tidak bisa menembus atau bertahan di area major resistennya sekitar 25.200. Nah, perlu kalian ketahui juga di sekitaran area 25.200 itu tempatnya adalah confluence of resistance. Di situ akan ada moving average 200 untuk time frame weekly. Beserta di daerah situ juga berpas-pasan dengan moving average 50 untuk time frame weekly, teman-teman. Dan tentunya di area situ juga, teman-teman, kalau kalian tahu adalah resisten yang cukup masif atau menolak pergerakan Bitcoin dari sesi atau tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita analisis sebentar ya, teman-teman, berdasarkan pergerakan volatile harga yang terjadi pada Bitcoin sebelum FOMC itu rilis atau meeting.
Bertepatan dengan sekitar tanggal 21 kemarin, Bitcoin reclaim area atas dan menunjukkan penguatan yang cukup tajam, teman-teman. Artinya Bitcoin di sini tidak mampu mempertahankan di kisaran harga 24.000. Dan pada saat uang receh bikin video ini, Bitcoin sekarang harganya di kisaran harga 23.600. Dia juga secara time frame 4 hourly sudah lolos dari titik support pertamanya. Nah, untuk titik support pertamanya kurang lebih di kisaran area sebelah sini, teman-teman. Untuk titik support pertamanya kisaran di angka 24.300 berdasarkan pergerakan di sekitar tanggal 20, dan Bitcoin tidak mampu juga mempertahankan di supportnya di area 24.300. Akhirnya support selanjutnya adalah di kisaran harga 23.500, teman-teman. Sekarang gapnya cukup dekat sekali dengan support di kisaran tanggal 17 Februari tahun 2023. Nah, untuk titik-titik itu, dua support kecil itu wajib kita pantau, teman-teman. Jika Bitcoin tidak mampu bertahan di kisaran area 23.500, potensiali Bitcoin akan turun ke moving average 200 untuk time frame 4 jam di kisaran harga 23.100, dan titik terendahnya bisa jadi Bitcoin akan balik ke kisaran harga 22.800, 22.700, teman-teman. Dan tetap, karena kalau menurut uang receh atau analisis dari uang receh, Bitcoin pada kesempatan kali ini sudah menyelesaikan wave kelimanya, teman-teman. Kalau dihitung dari Elliott Wave Theory, artinya akan ada dua koreksi yang cukup major, dan bisa jadi endingnya Bitcoin akan dipaksa kembali ke kisaran harga 21.500. Nah, tentunya hal ini tidak mau kita menjadi kenyataan ya, teman-teman. Artinya Bitcoin, siapa sih yang berharap Bitcoin bisa balik lagi ke 21.500 kecuali bandar yang memang benar-benar mau serok di dasar. Tapi sekali lagi, kekuatan bandar kalau mereka menginginkan harga suatu aset bisa sampai ke area situ, ya nobody knows, teman-teman. Gak ada yang tahu, semua bisa sampai di kisaran harga seperti itu. Nah, saran uang receh buat kalian pemain futures yang resikonya lebih besar, ada potensi buat kalian bermain di long position, teman-teman. Tapi untuk saat ini, uang receh sarankan kalian tetap amati pergerakan di time frame 4 jam terutama, dan bisa dibantu juga dengan time frame yang lebih kecil sekitaran 15 menit. Tapi perhatikan risk reward kalian, karena kalau kita lihat dari harga sekarang di kisaran 23.600, memang ada potensi untuk melakukan long jika Bitcoin berhasil menyentuh sekitaran titik 23.500 dan 22.700, teman-teman. Tapi selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah konfirmasi dari candle selanjutnya, teman-teman. Artinya jika Bitcoin dari posisi sekarang dia berada dan dia turun misalkan langsung ke 22.900, dia ada potensial dia akan naik sebentar, teman-teman, ke kisaran harga 23.000 lagi atau 23.200. Nah, setelah itu kemungkinan akan ada koreksi atau retest untuk support sebelumnya di kisaran harga 22.700-an lagi, teman-teman. Nah, jika Bitcoin ada potensi untuk mantul lagi yang kedua kalinya, nah di sini adalah opportunity kita sebenarnya untuk melakukan, atau probabilitasnya lebih gede jika kita melakukan long position, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, silahkan bisa dibantu subscribe untuk channel uang receh. Intinya pada pembahasan kali ini, uang receh cukup biris terhadap candlestick yang ada, dan kemungkinan juga karena Rusia juga sudah mulai membatasi pasokan minyak, artinya dunia nggak lagi baik-baik aja, teman-teman, terutama dari segi supply chain. Dan ada kemungkinan untuk CPI bulan depan itu bakal terjadi peningkatan lagi, teman-teman. Nah, intinya market di sini semua pada waspada dulu, dan silahkan untuk decision kalian dipelajari lagi, tentukan risk dan rewardnya. See you on the next video.